Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ilmu, selamat datang kembali di Al Ghazali Channel, ruang diskusi ilmu fikih yang santai tapi bermakna. Apa kabar sahabat ilmu semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini akan menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam jual beli, yaitu gharar. Apa yang dimaksud dengan gharar dan apa dalil dari gharar dan bagaimana hukum dari gharar dan seperti apa contoh dari gharar. Mari kita simak videonya. Hai sahabat ilmu sekalian, pernah nggak kalian semua mendengar hadis seperti ini? An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Apa sih makna yang terkandung dalam hadis tersebut? Ternyata makna yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli hasoh dan jual beli gharar. Apa itu gharar? Sahabat ilmu sekalian, yang dimaksud dengan gharar itu adalah suatu ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Jadi setiap ketidakjelasan yang terdapat di dalam jual beli itu dapat dihukumi gharar. Dan bagaimana hukumnya? Hukum dari gharar itu adalah haram. Mengapa demikian diharamkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melarang hal tersebut. Ada lafaz naha tadi. Naha itu melarang. Menurut kaidah usul fikih, asal hukum dari larangan itu adalah haram. Oleh karena itu, jika kita menggali hukum gharar dalam transaksi jual beli itu adalah haram. Tanpa kita sadari, hal itu juga merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh umat Islam untuk menghilangkan kerugian ekonomi yang sering terjadi pada zaman sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara mengharamkan transaksi jual beli yang terdapat gharar. Karena dalam gharar itu banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan, maupun itu dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Tapi kebanyakan kasus gharar ini dilakukan oleh penjual. Bagaimana sih contohnya? Baik sahabat ilmu, tadi berbicara tentang contoh, yang mana salah satu contoh dari proses transaksi ya jual beli yang terdapat gharar itu diantaranya adalah PO atau kita memesan barang, tapi dalam proses pemesanan barang tersebut terdapat ketidakpastian. Contoh misal ketidakpastiannya dalam segi barangnya. Maksudnya spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian bentuk barangnya seperti apa, dan bahannya dari apa. Pokoknya tidak ada ketentuan-ketentuan dari barang-barang tersebut. Kemudian kita melakukan transaksi jual beli, maka itu adalah salah satu contoh dari gharar. Tapi jangan khawatir kepada para sahabat ilmu yang masih suka PO barang. Tidak apa-apa. Bukan berarti semua PO itu haram, tidak semua contoh misal jual beli online itu haram, tidak. Tapi jual beli online atau PO barang bisa menjadi haram karena terdapat unsur gharar, karena adanya suatu ketidakjelasan. Namun ketika kita belanja online, namun ada ulasannya atau ada ketentuan barang yang dijelaskan oleh penjual, itu tidak termasuk oleh gharar.
Mengapa demikian? Karena tidak akan terjadi goror, karena sudah jelas diterapkan, sudah dijelaskan oleh para penjualnya. Contoh, barang ini ukurannya seperti ini, kegunaannya seperti ini, kemudian contoh-contoh yang lainnya. Seperti itu sahabat ilmu. Itu adalah contoh jual beli yang goror. Jadi ketika kita melakukan pesanan secara online, kita tidak tahu spesifikasi barangnya seperti apa, ataupun misal ketidakjelasan dalam pengirimannya bagaimana, sampai ke kitanya kapan. Sedangkan ketika kita melakukan jual beli online, itu semua ada kok. Ketentuannya terkadang sudah ada dijelaskan oleh penjual. Kemudian estimasi pengirimannya juga sudah ada 2-3 hari. Itu merupakan kejelasan dari penjual. Oleh karena itu ketika kita melakukan proses jual beli, kita tidak melakukan proses jual beli yang haram atau terdapat goror di dalamnya. Mengapa demikian? Karena adanya kejelasan. Yang diharamkan itu ketika kita PO atau ketika kita belanja online namun tidak ada kejelasan dari penjual. Oleh karena itu contoh dari itulah yang dihukumi haram karena terdapat goror. Seperti itu sahabat ilmu. Baik sahabat ilmu sekalian, tadi merupakan seputar penjelasan mengenai goror dan dalil dari goror tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa yang disebut goror adalah sebuah ketidakpastian yang terdapat dalam suatu jual beli atau dalam transaksi jual beli, yang mana hukumnya itu adalah haram sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim hendaknya menjauhi proses jual beli yang mengandung goror. Seperti itu sahabat ilmu. Baik sahabat ilmu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Sebelum ditutup, ingat jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Baik sahabat ilmu, sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.